nggak ngebosenin ya, meskipun isinya kadang curhatan hidup. Hari ini kita bakal bahas topik yang udah jadi sahabat akrab anak 20-an. Quarter life crisis alias masa-masa bingung, galau, insecure, tapi tetap update story. Nggak ada duit, tapi ngopi jalan terus. Nah, di sini udah ada geng pencari arah hidup yang siap berbagi keresahan. Ada Andini, ada Devi, Anissa, dan juga Neti yang bakal join dari video karena beda frame. Tapi sebelum masuk ke inti obrolan, kita kenalan dulu dong. Syaratnya sebut nama dan keresahan hidup terbaru. Hai semuanya, aku Andini dan sekarang aku lagi skripsian tapi ngerasa kayak tokoh utama yang lagi nge-stuck. Hari ini buka laptop 3 jam, yang dikerjain cuma cleaning file. Halo, gue Levi, first grade tapi dompet masih edisi anak kos. Sloganku sekarang lulus dari tekanan sosial belum. Halo, aku Anissa, anak kantoran 9 to 5. Tapi isi galeri cuma foto self healing dan testimoni eye cream. Tidur jam 2, bangunnya jam 6. Hidup kok kayak entah tidur ya. Dan ini dia yang join via video karena nggak bisa bareng kita langsung, tapi keresahannya tetap relate. Langsung aja kita sambut Naili. Halo semua, perkenalkan, aku Naili Moromil Hasanah, freelancer sejati. Katanya bisa kerja dari mana aja, tapi kenyataannya kerja dari mana-mana, tapi tetap bingung mau makan apa. Kadang ngerasa bebas, kadang ngerasa kayak balon lepas. Asli, quarter life crisis tuh bentuknya beda-beda ya. Ada yang stres karena kerja, ada yang stres karena belum kerja, ada juga yang stres karena lihat temen liburan terus. Padahal kita rebahan sambil makan ciki. Gue tuh tiap buka IG isinya teman-teman naik gunung, lamaran, buka usaha. Lah gue masih nanya juga skripsi gue tuh apa ya kemarin. Quarter life crisis tuh kayak sinetron yang nggak tamat-tamat ya. Baru dapat kerja, langsung mikir ini cukup nggak sih buat hidup. Udah kerja juga masih nanya, apa gue salah jurusan ya waktu itu. Gaji ada, stres juga ada, tagihan, overthinking. Itu mantra sehari-hari sih. Banyak yang ngira ini cuma drama anak muda, padahal beneran kok. Kadang kita bahkan ngerasa gagal cuma karena ngebandingin hidup sendiri sama highlight orang lain. Temen update, Alhamdulillah lulus S2, kita ngetik, Alhamdulillah masih waras. Itu pun setengah. Wah, makin dalam ya ini obrolan. Tapi dari semua keresahan ini, kalian biasanya ngapain sih biar nggak meledak? Kalau aku sih nulis di jurnal, tapi isinya cuma aku capek, aku bingung, terus ada gambar sedih. Ya udah, estetikan dikit gitu. Gue sih curhat ke teman, meski temannya juga galau, tapi kan bisa nangisin bareng. Solidaritas air mata itu nyata. Kalau aku belajar fokus sama yang bisa aku kontrol, tidur cukup, minum air putih, kurangi scroll TikTok, walaupun akhirnya tetap scroll TikTok. Gue sih tipe orang yang jalanin aja dulu. Gak usah mikir 5 tahun ke depan. Kalau hari ini aja belum mandi. Mandi dulu. Aku suka cari motivasi dari YouTube, tapi kadang malah makin insecure lihat orang ceramah sambil duduk di balkon villa. Intinya quarter life crisis itu bukan akhir dunia, tapi juga bukan hal yang bisa disepelekan. Kita semua masih belajar, bukan buat jadi sempurna, tapi buat tetap jalan meskipun pelan. Thank you buat Andini, Melvi, Anissa, dan Naili. Semoga obrolan ini bisa jadi pelukan virtual buat kalian semua yang lagi ngerasa bingung, lelah, dan sedih. Kamu gak sendirian dan gak harus punya semua jawabannya sekarang. Sampai ketemu di obrolan selanjutnya. Tetap waras,